Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Aduh, pada semangat ya. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada KM dipersilahkan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Pak. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Untuk teman-teman berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih ya Rufi, KM kita ini yang luar biasa tampan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat-sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Luar biasa. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga sehat ya. Sehat selalu. Saya senang sekali ya sekarang bisa kembali lagi bertemu sama teman-teman kelas 8D ini, anak-anak saya tercinta. Walaupun kita sekarang belajarnya online, daring kayak gini, kita tetap harus semangat ya, belajarnya semangat. Terus jangan lupa juga kesehatan, jangan sampai sakit kayak Bapak. Jika kalau emang harus keluar rumah jangan lupa ya 3M, mencuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jauhi kerumunan. Ya oke. Cepat sembuh ya Pak. Insya Allah sembuh bentar lagi. Sebelumnya saya ingin cek hadiran kalian dulu nih. Aduh, pada hadir ya. Sama isi juga presensi di link yang Bapak kirim ya. Baik, Pak. Linknya itu ya, linknya sudah Bapak kirim. Selagi kalian isi link, coba Bapak cek udah pada nyalain kamera belum ini? Sudah, Pak. Ya, sudah semua ya. Kalau udah pada menyalakan kamera berarti kita mulai aja ya. Alhamdulillah udah pada siap nih. Ada yang ingat nggak materi minggu lalu itu tentang apa? Saya, Pak. Ya, silakan Nurul. Minggu lalu kita belajar tentang kebangkitan nasional, Pak. Tepatnya peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, baik Nurul. Terima kasih jawabannya. Sama-sama, Pak. Bagus juga udah ingat terus ya sama materi. Lalu apakah ada yang mau ngejelasin tentang kebangkitan nasional itu apa sih? Saya, Pak. Siapa itu? Oh, Nurul juga. Oh, Nurul juga. Nurul Zulfa, Pak. Beda, Pak. Silakan Nurul. Baik, Pak. Kebangkitan nasional merupakan gerakan awal masyarakat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Nah, kebangkitan nasional ini ditandai oleh dua peristiwa penting, yaitu berdirinya organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi nasional pertama di Indonesia dan menjadi awal terbentuknya organisasi-organisasi yang melahirkan Sumpah Pemuda. Seperti itu, Pak. Ya, betul sekali Nurul. Kita kemarin belajar
mengenai peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Nah, setelah lini masanya itu, setelah kebangkitan nasional, kita akan menghadapi yang namanya peristiwa yang juga sangat amat penting, yaitu Sumpah Pemuda. Ada yang ingat nggak sebelumnya Sumpah Pemuda itu diperingatinya setiap tanggal berapa? Tanggal 28 Oktober, Pak. Ya, betul sekali. Siapa tadi yang jawab? Saya, Pak, Prilinisa. Oh iya, betul sekali, Prilly. Sumpah Pemuda itu setiap tahunnya diperingati ketika 28 Oktober. Nah, peristiwanya sendiri itu terjadi ketika 28 Oktober 1928. Nah, apa aja sih yang bakal kita pelajari sekarang tentang Sumpah Pemuda ini? Nah, sekarang kita akan mempelajari nilai-nilai dan sikap-sikap apa saja yang bisa kita pelajari dari peristiwa Sumpah Pemuda dan apa sih makna Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia. Jadi anak-anak di pertemuan kali ini nanti kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok terlebih dahulu. Selanjutnya nanti teman-teman kelas 8D ini akan diberi penugasan. Cek. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu nggak? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, langsung aja ya kita masuk ke inti pembelajarannya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingin ngebagi kelompok dulu ya. Jadi biar bisa langsung diskusi gitu di grup WhatsApp-nya. Kita akan bagi jadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok nanti bakal diisi oleh 5 orang ya. Tolong dengarkan. Untuk kelompok satunya ada Neng Saroh, Rahma, Fajar, Adit, dan Hari. Untuk kelompok 2-nya ada Nurul Z, ya Nurul Zulfa, Rani Ratnawati, Istiana, Cindy, dan Dewi. Untuk kelompok 3 ada Prilinisa, Solihin, Dina, Sela, dan Wulan. Selanjutnya kelompok 4 ada Nurul Tafiani, Rahmadea, Adrian, dan Tasya. Untuk kelompok yang terakhir, kelompok 5 itu ada Rani Safitri, Reza, Rivi, Hanifan, dan Mufli. Oke. Sudah dicatat ya. Sekarang Sudah, Pak. kalau udah tahu kelompoknya di mana, silakan teman-teman 8D ini masuk ke grup kelompoknya. Nah, grup kelompoknya udah Bapak bikin, jadi kalian tinggal masuk aja ya. Untuk grup kelompoknya, linknya Bapak kirim ke ketua muridnya ya. Nah, saya udah kirim ya ke ketua muridnya. Silahkan kalian masuk ke grup WA-nya masing-masing. Selanjutnya coba buat nama kelompok dengan memilih nama-nama organisasi peserta Kongres Pemuda 1928. Nah, pada belum tahu kan apa aja peserta Kongres Pemuda 1928 itu organisasinya apa aja. Nah, nanti dengarkan dulu pemateriannya, nanti baru kalian kasih nama kelompoknya ya. Nah, sekarang mari kita saksikan dulu video mengenai Sumpah Pemuda ini ya. Nggak lama kok videonya. Tunggu.
Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh. Di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tetapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, tadi videonya coba setelah menyaksikan tayangan video tadi, ada yang ingin menyampaikan kembali gitu, cerita video itu apa, atau menyampaikan kesan serta makna videonya gitu, ada nggak? Saya, Pak. Silakan, siapa? Prilly Nisa, Pak. Ya. Oh iya, silakan Prilly. Izin ya Pak, dari video tersebut kita ketahui bersama bahwasanya Sumpah Pemuda itu merupakan menjadi dasar kita untuk menjadikan satu kesatuan bangsa dan negara hingga akhirnya mencapai kemerdekaan Indonesia. Itu Pak. Nah, bagus sekali Prilly. Ada lagi nggak yang mau menyampaikan? Nampaknya ada? Nampaknya nggak ada ya. Kita lanjut aja ya ke pemateriannya. Terima kasih Prilly. Jadi kalau kita lihat tadi di videonya kan ada Soekarno yang sedang sebagai proklamator sedang memikirkan gitu bagaimana kita membangun suatu bangsa, suatu negara gitu. Dan untuk membangun itu sepertinya kita sudah punya landasan, dan landasan itu melalui Sumpah Pemuda gitu sebelum Soekarno. Nah, sekarang kita mulai ke pematerian. Sumpah Pemuda itu seperti tadi dijelaskan di awal ya, dilaksanakan ketika tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda ini isinya itu ada pengakuan pemuda-pemudi di Indonesia untuk mengikrarkan bahwa mereka satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda ini selalu kita peringati juga gitu setiap tahunnya, seperti tadi disebutkan oleh Prilly gitu. Inti dari makna pertama yang kita bisa pelajari itu, Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia, tentunya setelah perjuangan-perjuangan yang bersifat kedaerahan dan bersifat kelompok organisasi-organisasi kecil yang terjadi di kebangkitan nasional ditindaklanjutilah ketika Sumpah Pemuda itu gitu. Jadi sifat yang asalnya organisasi kedaerahan, kelompok-kelompok kedaerahan, perjuangannya kedaerahan, dan berubahlah menjadi perjuangan yang bersifat nasional gitu. Nah, di Kongres Sumpah Pemuda ini kita tahu nih, untuk nama kelompok kalian ya, ada PPPI, Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia, terus ada juga Yong Java dari Jawa, Yong Ambon tentunya dari Ambon ya, dari Maluku, Yong Celebes dari Sulawesi, Yong Batak dari Sumatera Utara, Yong Sumatera Nenbon dari Sumatera Selatan, Yong Islam Nenbon dari kelompok-kelompok Islam. Selanjutnya ada kelompok Sekarukun dari Jawa, dan kelompok kaum Betawi juga gitu, yang tentunya dari daerah Jakarta. Panitia Kongres ini juga terdiri dari berbagai kalangan ketua-ketua gitu, tokoh-tokoh dari
organisasi-organisasi tersebut. Nama-namanya bisa dilihat di share screen ya. Oke, kita lanjut. Nah, Kongres Pemuda ini dilaksanakan selama 3 hari. Di hari yang pertama, dilaksanakannya itu tanggal 27 Oktober, tempatnya di Gedung Katolik Jonglingen, Bonn, Waterloo Plain. Nah, di sana ada pidato Muhammad Yamin tentang arti hubungan persatuan dan pemuda, dan itu cukup menyulut pemuda gitu untuk semakin semangat untuk bersatu melalui kongres ini gitu. Selanjutnya ada di Gedung Indonesis Club Gebouw di tanggal 28 Oktober ini, kalau nggak salah siangnya gitu, yaitu pemaparan dari Sunario dan Ramlan. Itu adalah tokoh, sebenarnya tokoh dari luar ya, tokoh yang sudah besar namanya, mengenai Pak Sunario itu dari Kepanduan atau sekarang Pramuka gitu, tentang Kepanduan, dan Bapak Ramlan itu mengenai pentingnya nasionalisme. Lalu tanggal 28 Oktober di sekitar sorenya juga ada pemaparan pendidikan oleh Purnowulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro, bahwa pentingnya pendidikan agar bangsa kita itu bisa maju. Nah, tempatnya itu di Gedung Ostjava Bioskop. Nah, di tanggal 28 yang siang itu, sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya karya W.G. Rudolf Supratman. Untuk pertama kalinya akhirnya lagu Indonesia Raya itu sampai sekarang kan jadi lagu kebangsaan kita. Kongres akhirnya ditutup dan mengumumkan rumusan Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Sugondo dan dijelaskan maknanya maksudnya diumumkan oleh Sugondo dan dijelaskan maknanya oleh Muhammad Yamin. Dan rumusan itu sering kita kenal dengan Sumpah Pemuda yang kita ketahui tersebut. Selanjutnya, ya tadi Sumpah Pemuda ini babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia, karena perjuangan yang asalnya bersifat kedaerahan bisa berubah menjadi perjuangan yang lebih besar, yaitu menjadi perjuangan nasional. Kemudian Sumpah Pemuda juga berhasil menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, juga mempertegas jati diri bangsa sebagai suatu negara gitu. Sumpah Pemuda ini jadi seperti video yang ada di awal, menjadi landasan terbentuknya negara Indonesia. Sumpah Pemuda juga harusnya sudah jadi semangat yang terus terpatri ya dalam hati sanubari para pemuda, yaitu suatu semangat dari Sumpah Pemuda itu suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk nasib penanggungan sebagai suatu bangsa atau tanah air, dan pertamanya ditandai dengan disepakatinya bahasa Indonesia sebagai bahasa universal antar bangsa di Indonesia. Kemudian isi Sumpah Pemuda, mau nggak kita bacain ikrar Sumpah Pemudanya bareng-bareng? Pada mau nggak? Boleh, Pak. Boleh, Yuk, Pak. nyalain mic-nya semuanya dong, yuk. Sudah, Pak. Siap. Siap. Ada lagi yang mau gabung? Oke. 1, 2, 3. Sumpah Pemuda. Pertama. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia.
Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Tidak efektif Kami sepertinya, putra dan Pak. putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Selanjutnya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Bagus sekali ya teman-teman 8D ini, penuh semangat dan ceria sekali ya. Nah, di isi Sumpah Pemuda ini kan jelas gitu ya. Kita di sini untuk pertama kalinya kita dari suku-suku dan bangsa-bangsa yang beragam untuk pertama kalinya bersumpah gitu, mengaku bahwa tanah airnya itu hanya satu, yaitu tanah air Indonesia yang akan kita perjuangkan di tahun 1928. Kemudian mengaku berbangsa yang satu, meskipun terdiri dari berbagai bangsa-bangsa, ras-ras yang dulunya itu dari berbagai kerajaan ketika itu masih ada gitu, masih eksis, mengaku untuk jadi bangsa yang satu walaupun demikian gitu. Kemudian meskipun kita memiliki banyak bahasa, kita pada 28 Oktober itu mengaku untuk menjunjung satu bahasa gitu, untuk kita bisa berkomunikasi satu sama lain dalam langkah perjuangannya, yaitu bahasa Indonesia. Lanjut. Nah, sekarang coba ada yang bisa kemukakan nggak makna Sumpah Pemuda yang ada dari gambar ini? Bebas siapa aja. Coba ada yang bisa? Siapa itu? Neng, ingin coba? Silakan. Iya, Pak. Izin mencoba. Ya, silakan. Dari gambar itu, makna Sumpah Pemudanya adalah persatuan, Pak. Jadi di balik Indonesia yang beraneka ragam budaya, suku, dan juga ras, tangan mereka yang saling menggenggam itu mendefinisikan sebuah persatuan. Ya, bagus sekali, Neng. Bagus sekali. Nah, kalau selanjutnya ini mungkin terlalu mudah ya. Kita ke gambar selanjutnya. Coba, apa makna Sumpah Pemuda dari gambar ini? Ayo, ada yang bisa? Izin, Pak. Ya, silakan. Nurul ya? Ya, silakan. Zulfah, Pak. Ya, silakan. Mohon maaf, Pak, jika salah ya. Jadi makna dari Sumpah Pemuda yang terdapat dalam gambar ini, karena dengan adanya Sumpah Pemuda ketika itu gitu, kita melakukan persatuan dan juga kita bersatu, akhirnya ya kita bisa kita bisa memakan nasi Padang ini di mana aja gitu, Pak. Kalau misalkan kita ketika dulu kita tidak bersatu, kita harus ke Padang dulu untuk memakan nasi Padang ini, Pak. Mungkin seperti itu, Pak.
Ya, betul sekali Nurul. Jadi kebayang nggak kalau kita pada saat itu tidak memutuskan untuk bersatu, mungkin kita harus impor nasi Padang gitu hari ini. Mungkin atau misalnya bapak-bapak penjual nasi Padang atau ibu-ibu penjual nasi Padang itu harus punya paspor dan visa bisnis untuk jualan nasi Padang di Bandung hari ini gitu. Jadi dengan adanya Sumpah Pemuda itu kita telah dimudahkan dan kita telah bisa merasakan banyak keberagaman. Sama tadi gambar yang sebelumnya ditanggapi oleh Neng Saroh, itu juga bisa dimaknai dengan adanya Sumpah Pemuda ini, kita bisa dapat mudah berkomunikasi dengan siapapun. Kita bisa menemui orang Sumatera, orang Jawa, orang Papua, bahkan orang Sulawesi, orang Makassar, di tempat lingkungan kita berada. Kita bisa merasakan bertemu lebih banyak orang gitu. Dan kita juga tentunya dimudahkan karena memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, demikian. Selanjutnya, nah ini makna Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda, ini makna dari isi Sumpah Pemuda ya. Kita sebenarnya telah dijelaskan tadi ya melalui gambar nasi Padang dan orang-orang yang beragam tadi. Sumpah Pemuda itu merupakan pernyataan akan keharusan keberlanjutan dalam perkembangan nasionalisme yang mengatasi ikatan etnis, daerah, agama, dan sebagainya. Jadi dalam perjuangan sebagai bangsa, Sumpah Pemuda ini menjadi keberlanjutan nasionalisme dalam mengatasi etnis, daerah, agama yang berbeda, tapi dapat dirangkum dalam satu kesatuan. Kemudian kata Indonesia juga disebut secara tegas di dalam Sumpah Pemuda itu, yang maknanya tekad itu adalah tekad ke arah kemerdekaan. Ketika kita merasa sebagai bangsa sepenasib, sepenanggungan kita terjajah, kita mengharapkan satu hal yang bernama kemerdekaan. Nah, dan kemerdekaan itu telah menjadi, dan kata Indonesia yang ada di Sumpah Pemuda itu telah menjadi landasan dari cita-cita kita membangun sebuah negara dan sebuah bangsa. Kemudian ketika Sumpah Pemuda itu diikrarkan, dipatrikan, maka jalan kembali ke situasi lama secara konseptual gitu, yang dicita-citakan, kemerdekaan yang dicita-citakan terbuka, dan segala sesuatu situasi yang lama yang asalnya kita terjajah, tertindas, itu telah tertutup rapi gitu. Harusnya tidak ada lagi kesempatan untuk kita terjajah. Kemudian makna Sumpah Pemuda itu ketika bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan, seharusnya itu menjadi sistem komunikasi kita yang diteguhkan dan juga menjadi membantu kita dalam demokrasi kita, dalam hubungan kita sebagai sesama manusia, hubungan sosial kita, hubungan kemasyarakatan kita, hubungan kemanusiaan kita. Dan adanya bahasa Indonesia tentunya memudahkan kita terhadap hal-hal tersebut. Kemudian setelah adanya Sumpah Pemuda, ketika itu hadir sebuah bangsa yang dirasakan sebagai suatu dalam kutip realitas gitu. Sebagai suatu bangsa yang sudah lama diimpikan bisa lahir. Nah, pencarian tatanan masyarakat, politik, bahkan kebudayaan baru mulai diperdebatkan, mulai dipikirkan, mulai menjadi bahan diskusi para cendekiawan untuk membentuk suatu negara. Nah, demikian rumusan dari makna isi Sumpah Pemuda. Nah, sekarang kita telaah makna dari peristiwa Sumpah Pemuda. Sebelumnya kita udah bagi kelompok kan tadi ya, jadi 5 kelompok.
Iya, Pak. Setelah 5 kelompok, bentar. Setelah dibagi 5 kelompok ini, coba sekarang diskusikan di room chat masing-masing di grup WA yang telah dibuat tadi, yang telah dikirim linknya melalui ketua murid, dan coba pilih juga nama kelompoknya dengan dinamai nama organisasi peserta kongres ya. Nah, sekarang saya akan kirim link LKPD-nya yang akan membantu adik-adik teman-teman kelas 8D ini. Ya, linknya sudah saya kirim di WA ya. Jadi tugasnya silakan kalian berkelompok. Terus pertama-tama rumuskan pertanyaan yang ingin kalian ketahui tentang Sumpah Pemuda. Kemudian kalian jawab pertanyaan itu, dan dari hasil pertanyaan yang dibuat dan jawaban yang telah kalian buat, coba kalian tentukan makna dan nilai dari peristiwa Sumpah Pemuda. Untuk waktunya, saya beri waktu 30 menit, silakan dimulai dari sekarang. Diskusi dilakukan di grup WA ya, tanpa meninggalkan room ini. Karena Bapak akan cek kehadirannya secara manual. Dan kalau bisa, mulai sekarang nyalakan kameranya ya. Oke, waktunya sudah habis. Gimana? Pada selesai? Sudah pada selesai? Halo? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Sekarang kita langsung aja ya masuk ke sesi pemaparan hasil dari diskusi kalian. Coba dari kelompok 1 siap? Siap, Pak. Oh ya, silakan kelompok 1 dipersilakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Ronitria. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Makna Sumpah Pemuda bagi kelompok kami itu adalah menyatukan perjuangan bangsa Indonesia, Pak. Perjuangan para pemuda berakhir dengan perolehan kemerdekaan bangsa. Saat itu para pemuda dan pemudi telah mengorbankan waktu, tenaga, harta, pikiran, dan jiwanya untuk menyatukan bangsa Indonesia. Tanpa adanya pengorbanan para pemudi ketika itu, bisa saja Indonesia tidak bisa mencapai persatuan untuk melawan penjajah. Para pemuda dan pemudi Indonesia saat itu telah berhasil mewujudkan persatuan dan keutuhan NKRI. Mungkin sekian Pak dari kelompok 1. Bagus sekali ya. Diapresiasi kelompok 1-nya, beri tepuk tangan. Ya. Bagus sekali kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Nurul Zulfa Azahra, perwakilan dari kelompok 2. Dan di sini saya akan memaparkan hasil analisis yang tadi telah didiskusikan oleh kelompok kami, Pak. Jadi makna Sumpah Pemuda ini adalah sebagai rasa cinta tanah air, cinta kita kepada tanah air. Nah, kemerdekaan Indonesia ini didapatkan dari perjuangan ratusan tahun yang melibatkan pengorbanan jiwa dan juga harta benda rakyat terdahulu. Nah, Sumpah Pemuda ini menyumbangkan besar banyak pada gerakan kemerdekaan sebagai cerminan rasa cinta kita yang besar para pemuda kepada tanah air, termasuk mencintai keragaman yang dimiliki oleh Indonesia, yakni keragaman budaya, keyakinan, bahasa, dan juga suku.
Mungkin sekian, Pak. Terima kasih Nurul. Bagus sekali dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 siap? Iya, Pak, siap. Oh ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prilly, perwakilan dari kelompok 3, izin memaparkan hasil analisis kelompok ya, Pak. Maknanya sebagai ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa. Ini merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Makna Sumpah Pemuda harus ditanamkan kepada para generasi muda Indonesia sejak dini melalui pelajaran sejarah dan pendidikan kewarganegaraan. Pengenalan sejak dini bertujuan untuk menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme bagi generasi muda. Sebab perkembangan teknologi yang ada saat ini cukup pesat sehingga berpengaruh pada pola pikir generasi muda. Seperti itu, Pak. Baik sekali kelompok 3 jadi disangkutkan dengan kondisi saat ini ya. Selanjutnya kelompok 4 bagaimana, siap? Siap, Pak. Oh ya, silakan kelompok 4. Ya baik, saya mewakili kelompok 4 akan memaparkan hasil analisis kelompok kami. Makna Sumpah Pemuda bagi kelompok kami adalah persatuan dan keberagaman. Bagaimana orang-orang dari beragam daerah mempersatukan diri untuk cita-cita bersama, untuk membentuk tanah air dan bangsa yang satu. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, bagus sekali kelompok 4. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5 siap? Ya, Pak. Ya, silakan kelompok 5. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Limatus Syadia dari kelompok 5. Akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Makna Sumpah Pemuda bagi kelompok kami adalah perlunya patriotisme serta kesungguhan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Dengan demikian, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi negara yang maju jika bangsa Indonesia memiliki kesungguhan tekad serta jiwa patriotisme tersebut. Ya. Mungkin itu, Pak. Bagus-bagus semua ya jawabannya. Kita apresiasi, berikan tepuk tangan untuk semuanya. Teman-teman kelas 8D ini udah cukup baik ya menganalisisnya gitu. Terima kasih karena sudah berdiskusi dengan baik. Itu artinya sekarang apakah ada yang ingin menyimpulkan atau mengemukakan hasil belajarnya hari ini? Satu orang saja, silakan. Saya, Pak. Siapa itu? Nurul Zulfa, Pak. Oh ya, silakan Nurul Zulfa. Baik, Pak, terima kasih. Jadi kesimpulan pematerial yang telah disampaikan hari ini, bahwa Sumpah Pemuda memberikan makna bahwa ada persatuan bangsa yang harus kita jaga, saling bertoleransi satu sama lain, karena itu akan memperkuat persatuan. Kemudian, perlunya menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, perjuangan yang satu itu telah mengantarkan Indonesia ke kemerdekaan. Serta makna Sumpah Pemuda juga memberikan contoh nilai patriotisme dan nasionalisme yang harus kita terapkan dalam berkontribusi sebagai putra-putri generasi penerus bangsa. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Nurul Zulfa atas penyimpulannya. Jadi bisa dari kesimpulan Nurul itu kan terlihat gitu, Sumpah Pemuda itu memberikan kita arti bahwa ada persatuan yang harus kita jaga. Ada persatuan yang harus kita jaga melalui toleransi satu sama lain, melalui saling menghargai satu sama lain, melalui kemauan untuk bergerak bersama, kemauan untuk bekerja sama juga. Selanjutnya dari apa yang disampaikan Nurul tadi juga menyinggung tentang perjuangan gitu, perjuangan yang mengantarkan kemerdekaan untuk Indonesia ini diawali dengan Sumpah Pemuda. Selanjutnya juga tadi singgung nilai patriotisme, nasionalisme, yang mana patriotisme dan nasionalisme yang baik, yang dikelola dengan baik itu sebetulnya bisa berkontribusi untuk menjadikan kita generasi penerus bangsa. Tentunya
patriotisme dan nasionalisme yang dibekali dengan ilmu gitu. Sehingga tugas teman-teman yang masih SMP adalah memperkaya ilmu agar nasionalisme dan patriotisme yang kalian miliki bukan patriotisme dan nasionalisme buta yang mana nantinya akan merugikan Indonesia juga gitu. Juga dari apabila kita dari isi Sumpah Pemuda kita memperoleh makna bahwa persatuan memberikan kita keberlanjutan untuk berbangsa, untuk merasakan kemerdekaan juga. Tidak terbayangkan bagaimana apabila kita terpecah belah, antar suku kita berperang, tentunya kita akan kembali ke masa di mana kita memperoleh kerugian, penindasan, penderitaan juga gitu. Maka oleh itu persatuan itu adalah hal yang penting. Jangan teman-teman kelas 8D ini khususnya dan yang lain pada umumnya gitu, jangan sampai mudah terpecah belah. Antar teman satu dan teman satu pun jangan sampai terpecah belah. Karena kadang perselisihan kecil itu bisa tidak membuat kita produktif. Kemudian makna selanjutnya, adanya Sumpah Pemuda ini telah menunjukkan kita kepada arah kemerdekaan seperti kita ketahui ya. Jadi kemerdekaan yang kita miliki sekarang harus kita jaga, harus kita lindungi. NKRI sebagai bentuk NKRI sebagai bentuk negara yang telah kita sepakati, bentuk kondisi berbangsa yang telah kita sepakati harus kita selalu jaga. Kemudian Sumpah Pemuda itu harus dimaknai pula sebagai semangat kita, semangat anak muda gitu, bahwasanya anak muda pada zaman itu saja bisa berjuang, bisa semangat berjuang, bisa mau memikirkan nasib orang-orang di sekitarnya, bisa mau memikirkan nasib suatu bangsa, nasib orang-orang yang besar, nasib untuk membentuk suatu negara gitu, untuk memperoleh suatu kemerdekaan. Itu juga bukan tidak mungkin tidak dimiliki di generasi muda sekarang gitu, di kalian. Bukan tidak mungkin itu tidak dimiliki oleh kalian. Semangat untuk berjuang, untuk memikirkan nasib orang lain, semangat itu pasti dimiliki oleh kalian. Ya mungkin demikian, karena waktunya juga sudah habis ya, sudah ada bel. Kita akhiri saja pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh ya, sebelumnya maaf lupa, nanti akan ada LKPD selanjutnya, yaitu tugas mandiri mengenai untuk kalian merumuskan makna Sumpah Pemuda, makna perjuangan Sumpah Pemuda di kehidupan sehari-hari. Demikian untuk kali ini. Ada yang ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga cepat sembuh. Ya, izin live ya. SKS